Untuk selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Siapa? Siapa Bu? Aduh kayaknya kurang kompak siapa? Iya, kedengaran nggak Pak? Pak Kiai kedengaran? Ternyata nama Bapak sudah membuming di daerah Persada Total ini Pak. Tinggal perlu panjang kali lebar. Untuk itu kepada Al Mukarram Kiai Haji Misbahul Munir SAG MM Rais Surya, waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam kita doakan semuanya masuk surga. Kenceng amat ya. Daun salam, daun suci. Yang jawab salam kita doakan semoga semuanya bisa berangkat ke tanah suci. Udah daftar belum? Daftar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqal jannah. Wa qala dzan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin tal Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an was-sha'imina fi syahri Ramadan. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin ayyuhal ulama wal hujjat wal asatid wal asatidah, bil khusus segenap para alim ulama, para hujjat, para asatidah, bil khusus orang tua kita Bapak Ustadz Haji Rias dan juga Ustadz Suharyono, bil khusus Sahibul Bait Bapak Ustadz Sobirin, dan juga seluruh para tokoh masyarakat, segenap Majelis Taklim Nurul Hikmah, hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mohon izin, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ada Pak RT enggak? Ada Pak RT. Oh, ada Pak RT. Pak RT Moholani. Segenap tokoh masyarakat yang tidak akan disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat
rasa takdim, rasa mahabbah pada siang hari ini. Hadirin wal hadir Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Banyak amat nih. Tadi datang kasih kopi juga belum minum kopi udah disuruh berdiri. Ini suruh ngeliatin doang kayaknya. Alhamdulillah, semoga yang hadir kita doakan diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kita doakan yang hadir khususnya diberikan putra-putri yang soleh dan solehah. Yang hadir semoga kita doakan diberikan rezeki yang halal, yang berkah untuk bekal ibadah. Kita doakan yang sedang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah ngaji, semoga yang punya hutang piutang kita doakan cepat dapat melunasi hutang-hutangnya. Kalau hutang mah kencang benar. Yang belum ketemu jodoh kita doakan dengan berkah ngaji. Ada janda, ada perawan ada perawan. Umurnya 60. Yang belum ketemu jodoh kita doakan berkah ngaji, semoga cepat bertemu jodohnya. Dengan berkah ngaji yang belum ketemu malaikat Israel, kita doakan cepat bertemu dengan malaikat Israel dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal. Izinkanlah dalam kesempatan yang mulai ini tak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah di tengah kesibukan kita, ini ada Ustaz Tias dari tadi malam nih ya, nguber umroh gratis, dapat nggak ya? Ada yang dapat ya? Di sini ada yang dapat nggak tadi? Kita siapkan Durpros 2000, yang datang 3000. Snack yang kita siapkan 1.300, yang hadir hampir 3.000 lebih. Kebetulan panitia 22 tahun nggak dapat semua itu panitia. Ya, cuman KTP Humedi aja. Semoga ngajinya kita hari ini, hadirnya kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita haturkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kelak kita sangat berharap mendapat syafaat dari kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama kita bersolawat agar menambah mahabbah kita, menambah kecintaan kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua bareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasul
Yasin Habibillah tawassalna Bismillah Wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Semua sekali lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli ala Muhammad. Kompak bener, tepuk tangan dah buat ibu-ibu. Hebat, ternyata keren juga ya. Alatnya unik, alatnya. Waduh, banyak banget. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, penutupan pengajian tafakus sementara menjelang Ramadan. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan, keselamatan fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Apa kunci yang pertama? Bangun pagi. Sering Bu bangun pagi, Bu? Jam berapa? Pukul 00 itu udah pagi. Ya. Maka di kampung dulu itu ada adzan 2 kali dulu mah. Ya, adzan pertama itu jam 2, jam 3 itu adzan, ya. Agar umat Islam bangun pagi, bangun malam, ya. Agar umat Islam mengadunya ke Allah bukan ke manusia. Agar manusia curhatnya ke Allah, berharap hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kunci itu Pak, ternyata keberkahan kita. Maka yang kedua Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Barang siapa ingin mendapatkan maqam mahmuda, tempat yang terpuji, tempat yang mulia, tempat yang terhormat di sisi Allah dan di sisi manusia, cuman satu syaratnya. Apa itu? Fatahajjad bihi nafilatal lak, bangun tengah malam sholat tahajud. Insya sering bangun tengah malam Bu? Sering Pak? Kencing doang. Ya biasanya begitu ya. Ya, yuk hari ini jangan begitu. Yuk hari ini bangun. Kita menyembah kepada Allah, memohon kepada Allah. Kita hidupkan qiyamul lail. Kita curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bangun, bapaknya bangun, istrinya dibangunin. Anak-anaknya, yuk nak kita bangun, kita bangun. Yuk kita mohon kepada Allah. Kita menghadirkan Allah dalam menata kehidupan kita, dalam menata rumah tangga kita. Bangun. Rasulullah kalau ngidup Aisyah itu pakai percikan jari Rasulullah. Pakai air kecil aja. Ustaz kalau istri kata agak bandel bangunnya ya pakai gelas lah itu ya supaya bangun. Gelas. Ustaz itu masih bandel nggak bangun ya jangan pakai gelas, pakai ember. Ember total mah ya baru bangun tuh.
Sebaliknya kalau bapaknya bangun duluan, ya gampang ibunya dibangunin. Ya, gantian begitu. Ya, kalau ibunya bangun duluan, gampang bangun bapak mah, pegang jempolnya bu, pasti bangun. Ini bapaknya bandel bener nggak bangun, naik dikit bu, pegang petisnya, pelan gitu ya, pegang. Orang total bandel bener nggak bangun-bangun, naik dikit bu, pegang pahanya, pelan gitu. Nggak bangun juga, naik dikit, pasti bangun. Maksudnya pegang perutnya. Iya. Oh, alangkah indahnya saling bangun membangunkan. Anak dibangunin, yuk istri dibangunin. Mah, yuk kita bangun, kita wudhu bareng. Bah, pulang takut pak, ke belakang. Udah kalau perlu ibunya dipopong. Ya. Yuk bareng wudhu bareng. Ya, ya. Kalau perlu digendong ibunya. Ustadz, kalau istri saya gemuk, bagaimana gendongnya? Jangan digendong, gelindingin aja juga nyampe tempat wudhu. Ya wudhu ya, indah, nikmat. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Enak, nikmat. Duh, ada Bu RT. Wah, Bu RT nih pernah dibangunin nggak Bu RT? Udah Pak RT di musola nggak pernah jadi imam, di rumah jadi imam. Mantap. Nanti ibunya makmum, anaknya makmum. Pak RT jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ibu RT, cocok nih suami saya. Udah ganteng ya, jadi imam. Nikmat. Nggak salah pilih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantep bener. Nggak salah selama ini, bejo tenan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mantep Pak RT jadi imam. Kata Pak RT yang pendek aja, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Muter aja. Kata Bu RT, lakum dinukum waliyadin. Tapi kan indah Bu ya, suami jadi imam. Allahu Akbar. Pak RT keren. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Bu RT nggak salah pilih ini selama ini. Udah ganteng ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Pak RT ya, yang pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ya, Pak RT. Inna Pak RT. Ini kata Bu RT gimana nih bapaknya? Ini inna angzalna apa inna atoina? Inna Bu RT ngomong di belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, tapi kan keren ya Pak. Pak RT jadi imam. Mantap. Habis itu cium tangan, cium pipi, cium kaki. Alhamdulillah. Tapi kan keren banget loh.
siapa yang bangun tengah malam, kata dalam Al-Quran, akan mendapatkan keistimewaan. Pertama, maqam mahmuda, tempat yang terpuji, tempat yang mulia, yang terhormat di sisi Allah dan di sisi manusia, insya. Apa hikmah yang kedua? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Allah akan bimbing. Kalau kita ke Jawa harus pakai Google Map. Mau ke Surabaya pakai Google Map, itu apa? Supaya sampai tujuan. Ini barang siapa yang bangun tengah malam rajin tahajud, rajin hajat, rajin taubat, rajin tasbih, Allah akan bimbing hidupnya selamat dunia dan selamat akhirat. Kalau Allah yang bimbing mah akan tersesat, nggak akan selamat, nggak akan tersesat, nggak akan nyampe tujuan pasti, karena Allah yang membimbingnya. Ya, luar biasa. Nanti habis sholat Pak RT doa, kan gitu doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebetulan istri namanya Hasanah. Satunya namanya Fatimah, satunya protes. Kok Hasanah didoain terus, Fatimah kagak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fatimah protes, kenapa usah nggak doain? Udah, kalau gitu doain dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Ya kagak boleh, itu ayat Al-Quran. Tapi subhanallah, barang siapa yang senantiasa bangun di tengah malam curhatnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan empat keistimewaan. Yang pertama tadi maqam mahmuda, yang kedua akan mendapatkan bimbingan dari Allah. Apa yang ketiga? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Allah akan berikan solusi. Kalau kita setiap permasalahan yang rumit kita lalui, Allah akan memberikan solusi jalan keluarnya. Banyak ayat Al-Quran yang menyampaikan barang siapa bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah berikan solusi. Yang keempat, barang siapa yang senantiasa menghadap ke Allah di tengah malam, maka Allah akan memberikan waj'alni min ladunka sultanan nasira, Allah akan lindungi. Amin ya rabbal. Apa selanjutnya? Maka setelah itu umat Islam, rumah tangga, Jam'iyah Nurul Hikmah, tiap tengah malam senantiasa mengadu ke Allah, menghadap kepada Allah, curhatnya kepada Allah. Maka yang kedua, siap-siap apa? Senantiasa berjamaah sholat subuh. Bahkan di kampung-kampung itu ada tarhim, ya, untuk menjemput qiyamul lail dan menyongsong sholat subuh. Maka biasanya ada tarhim di kampung-kampung mah. Assalatu wassalamu alaik. Pernah dengar gitu, Bu? Dengar begitu ya? Ya imam al-mujahidin. Oh, yuk bareng-bareng, yuk siap-siap. Yuk bareng-bareng ke masjid, yuk ke bareng Nurul Hikmah. Ya nasiral haq, ya Rasulullah. Terkumandang di mana-mana. Kemarin saya juga lewat di Mujahidin juga begitu. Tarhimnya kencang, bagus. Ternyata kaset. Sialan. Anak muda, mantep tuh. Ya, berbondong-bondong. Kunci keberkahan di situ. Ya. Maka zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat, hampir seluruhnya
menghidupkan nisful lail, sepertiga malam, untuk menghadap kepada Allah, merjuhat kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Kemudian keberkahan selanjutnya adalah berjamaah sholat subuh. Bahkan Rasulullah bersabda, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sunnah fajar, 2 rakaat sebelum qobliyah subuh, itu pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Andai kata manusia tahu fadilah sholat subuh, andai kata manusia tahu keutamaan sholat subuh, andai manusia tahu kelezatan, kenikmatan, manfaat fadilah sholat subuh, maka mereka akan datang ke masjid, ke mushola, walaupun toh dengan merangkak. Begitu pahala yang luar biasa. Maka subhanallah, tadi MUI Samperiuk menyelenggarakan Subling Akbar yang kedua, alhamdulillah, dari hampir 86 door prize gitu ya. Jamaah Nurul Hikmah diuji keikhlasannya dan kesabarannya. Iya, betul. Karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena door prize, tapi karena Allah subhanahu. Seluruh amal kita, jariah kita, sholat kita, puasa kita, untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus murni 100% karena Allah. Kalau kita ibadah ingin dipuji oleh manusia, kita sedekah jariah ingin dipuji oleh manusia, kita bahkan sholat tahajud, bahkan umroh, bahkan haji ingin dipuji, mendapatkan tempat di hati manusia, maka itu amalnya akan sia-sia belaka. Na'udzubillahi min. Maka umat Islam yuk bersama-sama song-song subuh berjamaah. Maka azan subuhnya juga beda, ya, azan di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, siap-siap, ya. Masjid, musola berkumandang di mana-mana, ya. Anak yuk kita ajak ke masjid, yuk anak kita ajak ke musola, untuk apa? Berjamaah. Alangkah indahnya tuh kehidupan kita. Kemudian apa? Jangan lupa senantiasa sholat sunnah duha, ya. Barang siapa yang rajin sholat sunnah duha, enggak pernah fakir, enggak pernah miskin. Apa itu fakir? Lamala wala kasaba, enggak punya harta, enggak punya kekayaan, enggak punya pekerjaan, itu fakir. Hari ini kerja 3 bulan nganggur. 3 hari makan, 3 bulan enggak makan. Tapi kalau miskin, punya penghasilan tetapi tidak mencukupi. Barang siapa yang rajin sholat duha, rajin senantiasa sholat duha, maka enggak pernah fakir, enggak pernah miskin. Alhamdulillah. Sering Bu sholat duha? Luar biasa. Usalli sunat duha rakaataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Waktunya kapan? Dari terbitnya matahari, ya, salah isyraq lah. Sampai kapan? Sampai menjelang duhur masih boleh sholat duha. Berapa rakaat? Boleh 2 rakaat. Cakep lagi 4 rakaat. Keren lagi 6 rakaat. 8 rakaat boleh. Rakaat pertama kalau hafal, habis Al-Fatihah baca apa? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan seterusnya. Rakaat kedua kalau hafal, habis Al-Fatihah baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Ustaz, kalau nggak hafal bagaimana? Ya biasa, kuluhu. Dari dulu itu mah. Zuhur baca kulhu, asar, maghrib, kata malaikat isya pasti kulhu. Ditingkatkan dong ya, tingkatkan dikit itu ya. Bosan tuh malaikat, tuh melulu, ya. Nanti doanya itu jelas. Allahumma kana rizqi fis sama'i fangzilhu. Itu kan doanya kan maksa bener sama Allah. Ya Allah, kalau di rezeki di langit turunkan ya Allah.
Wa in kana fil ardi fakhrij, kalau di dalam bumi keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribhu, kalau rezeki masih jauh dekatkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau masih haram sucikan ya Allah. Wa in kana mu'siran faisirhu, kalau masih rumit, masih sulit, mudahkan ya Allah. Kalau kurang banyak ditambah. Wa in kana qalilan faqazirhu, kalau belum cukup diberikan kecukupan. Bab rezeki itu enggak perlu banyak, yang penting cukup. Mau beli rumah cukup, mau beli mobil, mau beli tanah, mau beli kendaraan, mau umroh, mau kawin lagi, aduh jangan atuh mah ya. Subhanallah, ini luar biasa. Ada jamaah kemarin ngamalin 40 hari, akan ada perubahan yang signifikan dengan rajin sholat duha. Kebetulan suaminya ojek bu, gojek online suaminya. Istri di rumah rajin sholat duha. Kata Kiai 40 hari jangan putus sholat duha. Ini alhamdulillah istrinya rajin sholat duha, suaminya kerja nyari ma'isyah, mencari rezeki Allah melalui gojek online. Belum 40 hari, baru 7 hari. Biasanya pulangnya malam, biasanya pulangnya jam 10 malam, jam 7 malam. Ini baru 7 hari, jam 9 pagi udah pulang. Alhamdulillah mah, nih rezeki dapat 10 juta. Tumben ya, biasanya 3 juta, biasanya 2, biasanya 500.000, ini dapat 10 juta. Alhamdulillah ya, berkah sholat duha. Saking senangnya keluar, Pak, mana itu motornya? Itu tadi terpaksa saya gade mah, bukan karena duhanya, tapi berkah duha luar biasa. Rajin istiqomah sholat duha, menyongsong menjelang bulan Ramadan, yuk bersama-sama kita hidupkan, kita tingkatkan ibadah kita, baik ibadah yang mahdoh maupun ghairu mahdoh, baik ibadah yang sunnah maupun yang ghairu sunnah, baik yang wajib maupun yang sunnah, menjelang bulan suci Ramadan. Amin ya robbal. Maka yang terakhir jangan lupa tutup dengan sedekah. Apa sedekah itu? Sedekah itu sesuatu yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya. Alladzina yunfikuna fi sabilillah, kata Allah tak malukan barang siapa berinfak di jalan Allah, kata Allah Al-Quran, kamasil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah akan lipat gandakan orang yang sedekah jariyah itu sampai 700 kali lipat. Bagaimana caranya? Seperti kita punya 1 butir jagung. Ketika 1 butir jagung kita tanam, kita sebar menjadi 1 pohon jagung. 1 pohon jagung ada 7 buah jagung, 1 jagung ada 100 biji. Pantas orang yang sedekah itu makin berkah hidupnya, karena orang yang sedekah Allah akan lipat gandakan rezekinya 700 kali lipat. Maka yuk, kalau ingin berkah rezekinya bersama-sama, yuk kita santuni anak yatim piatu. Kita potong itu rezeki kita untuk membangun masjid, membangun musola, menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, orang yang nggak mampu kita sekolahkan sampai sarjana. Insya Allah kita akan berkah sedekah. Ya, nanti yang duafa kita santuni, apalagi yang janda-janda kita santuni dah. Janda tua 1 juta, janda muda 10 juta. Boleh enggak? Ya boleh aja sih, kenapa? Sedekah mah bebas ya Pak. Ya, sedekah mah bebas. Ya, jadi luar biasa. Ya, maka barang siapa yang sedekah, Allah akan berikan keberkahan, berkah dunia, berkah akhirat, berkah sedekah. Alhamdulillah. Maka konsep inilah mudah-mudahan menjelang Ramadan sampai Rasul bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada siapa? 4 golongan manusia. Apa yang pertama? Talil Quran, orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Sering tadarus Bu ya.
Kita cek dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus Bu. Berarti cakep Pak ini. Gantian yang bapak ya ke tes. Lanjutin Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Lanjut Pak. 1-0. Lanjut Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lanjut Bu. Mantep Pak. Bapak siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard. Lanjut Pak. Alhamdulillah. Calon-calon penghuni surga. Bersyukur Pak punya istri yang begini Pak, yang solehah. Kalau belum mati jangan dikubur dulu. Ya Bu. Loh, istri itu mah harus menyenangkan suami, betul? Apa ciri yang soleh pertama? Kata Rasulullah, istri yang soleh itu apa cirinya? Pertama, kata Rasulullah Kanjeng Nabi, idza nadarta ilaiha sarratka. Istri yang solehah ketika dipandang suami, makin dipandang makin mempesona. Jadi kalau istri yang soleh, kalau dandan yang cakep buat siapa? Buat suami. Total begitu ya. Jadi kalau dandan itu ya ada suami yang dandan yang cantik, yang rapi, malam Jumat yang wangi tuh. Cakep, wangi, keren, harum, habis itu nawarin suami. Tuh. Kalau di Wisma itu kan lain lagi. Waduh, kalau dandan mau kondangan doang. Dandannya mendok bener. Itu sampai namanya pakai apa itu? Bedak 7 lapis. Parfumnya bukan disemprot, diguyur. Oh, mau kondangan. Giliran suami di rumah boro-boro dandan Pak, ya. Rambut berdiri, kutang tinggal sebelah, daster itu sebulan gak dicuci, pakai cantelin, pakai rata-rata bolong, dipakai lagi, bukan parfum yang ada balsem dan autan. Kata suami, mau cium sebelah mana, apek semua. Pantes suami gak betah di rumah. Jangan salahkan suami kalau sering ke rumah janda. Janda mah, warung janda mah nikmat, betul Pak? Tumben nih Pak RT ke warung. Kata Pak RT kan sambil ngontrol. Pak RT udah minum kopi, susu, teh, mantep kan di janda rapi. Di rumah coba, mah malam ini bikin kopi, bikin kopi, bikin sendiri udah tua bangka. Naudzubillahi min. Termasuk ya. Apa yang kedua? Idza amartaha ata'atka, ketika diperintah suami harus mengikuti dan mentaatinya. Ibu mau ngaji udah izin suami belum? Bener nih. Ada suaminya nih, izin, ya. Walaupun toh ibu mau ke tempat taklim, mau ngaji, harus izin sama suami. Itulah istri yang soleha. Tadi kasih udah izin belum? Kadang Pak aku izin mau ngaji, ngapain? Papa di rumah. Tapi jangan lupa ya Pak, aku ngaji nanti itu jemuran dicuci. Habis itu entasin, disetrika. Kemudian piring cuci sekalian semua. Kemudian lantai dipel bersih. Mamah pulang udah rapi. Kurang ajar itu mah. Ada yang begitu? Izin Bu, izin sama suami mah izin, betul nggak? Istri yang soleh harus pertama pinter, apa itu? Pinter membuka. 2, pinter menutup. 3, pinter memasukkan. Yang 4, pinter mengeluarkan. Perempuan, ya. Apa itu membuka? Terbuka Bu sama suami. Kalau bilang ada ya ada.
Kalau mau lagi nyuci ada uang suami, bilang, "Pak, ini uang papa." Wah, rezeki lagi asuh kurang. Ya, ibu lagi nyuci, ada uang suami 50.000, diambil enggak? Izin enggak? Tuh. Enggak katanya. Rezeki anak solehah. Bukan, itu punya suami. Nanti suami nyari, pura-pura diem aja. "Mah, tadi tahu enggak uang saya?" "Enggak tahu, Pak." "Enggak, tadi di kantong kayaknya." "Enggak ada, Pak." Ada yang pernah begitu? Terbuka. Itu ya, sama suami mah enggak boleh tertutup. Kalau bilang ada, bilang ada. Enggak ada, bilang enggak ada. Ya. Ibu diperintah sama suami, "Mah, ini ada uang 100.000, beliin rokok dah." Rokok kan cuman 20.000, sisa 80.000. Uangnya balik kagak, Bu? Kurang ajar enggak? Laporan sama suami. "Ini mah, Pak, ini rokok cuma 20.000, sisa 80.000. Ini mah uangnya, ini Pak uangnya, sisanya." Begitu. Itu istri yang solehah. Iya. Uang sendiri. Oh, beli sendiri rokoknya ya. Yang kedua apa? Pintar menutup juga. Ya, aib suami tutup sama istri, aib istri tutup sama suami. Pintar nutupin aib. Itu kunci seorang istri yang solehah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu pakaian suami, suami pakaian istri. Tuh. Apa yang ketiga yang soleh itu? Wangitanha, ketika ditinggal suami mampu bisa menjaga dirinya dan harta suami. Alhamdulillah. Ketika suami pergi, dijaga itu harta suami. Pantang seorang istri menerima laki-laki lain ketika suami tidak ada di rumah. Begitu, Bu? Alhamdulillah. Cukup ya? Udah 12. Mudah-mudahan pertemuan singkat hari ini menjelang Ramadan, yuk kita doakan bersama, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Allah panjangkan usia kita sampai bulan suci Ramadan. Doa yang kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sampaikan usia kami, sampaikan umur kita semua sampai bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh ampunan, yakni bulan suci. Yuk kita doa bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa salim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Sayang seribu sayang, orang cantik tak sembahyang. Sayang sungguh sayang, orang cantik tak sembahyang.
Siti Fatimah cantik tetap disembahyang. Siti Fatimah cantik tetap ia sembahyang. Sholli Salim daiman ala mada. Sholli wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang seribu, sayang orang ganteng tak sembahyang. Sayang seribu, sayang orang ganteng tak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng tetap ia sembahyang. Nabi Yusuf ganteng tetap dia sembahyang. Sholli wa salim daiman ala mada. Sholli wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang seribu, sayang orang kaya tak sembahyang. Sayang seribu, sayang orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tetap dia sembahyang. Nabi Sulaiman kaya dia tetap sembahyang. Sholli wa salim daiman ala mada. Sholli wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ma yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama jabal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan jami'ah wa li'afat wa taqdi Allah jami'al hajat wa tutahhiruna min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna qiyat min jami'il khairati fil hayati wa tal mamat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana bin ramadhan waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana bin ramadhan wa hassil maqasidana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna salatana wa asyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'budana tamsurana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma khtimna bil iman, Allahumma khtimna bil khair, Allahumma khtimna bis sa'adah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dapat disampaikan, hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada ceramah saya yang kurang panjang, silakan lain waktu ngundang saya lagi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.